Kemudian begini Ustadz, terkait dengan bahan makanan yang dikeluarkan seperti itu. Kan tadi bilangnya beras, gandum, atau apa namanya, bisa juga ada pendapat kalau bisa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah itu sebenarnya bahan makan yang utama itu yang apa sih untuk zakat fitrah? Kemudian begini Ustadz, terkait dengan bahan makanan yang dikeluarkan seperti itu. Kan tadi bilangnya beras, gandum, atau apa namanya, bisa juga ada pendapat kalau bisa mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah itu sebenarnya bahan makan yang utama itu yang apa sih untuk zakat fitrah? Apa kurma atau? Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Oh gitu. Jadi ketentuan zakat fitrah itu makanan pokok yang memang dikonsumsi masyarakat sekitar gitu. Jadi bukan kok harus kurma misalkan begitu. Enggak, kalau memang masyarakat sekitar di situ adalah makanannya beras, ya beras itu gitu kan begitu. Kalau makanannya jagung, ya jagung. Karena zakat fitrah itu zakat makanan pokok kan begitu. Nah, jadi yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar ya. Jadi kira-kira seperti itulah Mas. Oh gitu. Jadi kemarin saya kan dapat apa namanya, saya pribadi ya kemarin itu dapat penawaran zakat fitrah dari daerah Mamuju Tengah, itu menawarkan zakat dalam bentuk beras jagung gitu. Berarti ketika saya orangnya tinggal di Klaten, sehari-hari makannya nasi beras seperti itu, berarti tidak diperkenankan ya untuk zakat fitrah menggunakan melalui yang Mamuju itu. Dia kan berasnya beras jago atau bagaimana? Ya, logikanya begini. Misalkan lah, saya makanannya atau masyarakat kita makanannya beras begitu ya, makanan pokoknya. Kemudian ada orang yang ingin menyalurkan misalkan zakat fitrah dari Timur Tengah misalkan gandum. Iya. Nah, kemudian dikasihkan sini, kira-kira bisa atau termanfaatkan dengan baik enggak kira-kira? Kan begitu logika sederhananya kan begitu. Nah, sebaliknya juga demikian. Ketika kita menyalurkan ke sana dalam bentuk beras makanan kita, sedang di sana itu makanan pokoknya berbeda gitu. Ini bukan kok nggak boleh itu tidak, tetapi kok saya melihat dari segi efektivitasnya kurang begitu. Jadi, kalau mau menyalurkan ke sana ya lebih baik diwujudkan makanan pokok di sana, itu akan lebih bisa langsung dimanfaatkan, didistribusikan begitu. Ya. Jadi kalau misalkan dari sana dibalik misalkan ngeteri sagu Mas nang kene, sagu tak gopo kan begitu. Tapi kalau diwujudkan beras, memang makanan pokok saya beras, ya langsung bisa saya gunakan. Kan begitu ya. Logika sederhananya begitu. Oh gitu. Luar biasa nggih. Yang terakhir mungkin terkait dengan zakat fitrah. Tadi kan disampaikan kalau yang wajib itu adalah orang yang jiwa-jiwa yang masih hidup di malam 1 Syawal. Nah, punya kelebihan rezeki. Dan punya kelebihan rezeki. Nah, kemudian apa namanya? Ada nggak sih selain masalah kelebihan rezeki itu, ada nggak sih yang memungkinkan seseorang itu tidak wajib membayar zakat fitrah? Ya, yang memungkinkan ya kalau memang dia tidak punya, memang benar-benar nggak punya, jeneng orang duwer apa itu. Makanya dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, malah justru menerima zakat fitrah kan begitu. Kalau memang benar-benar tidak mampu. Kemudian ada faktor lain Mas, yang tidak memang kondisi ekonomi ini kan nggak mesti ya. Kadang di bawah, kadang di atas dan seterusnya begitu. Apalagi dalam kondisi perang, kemudian bencana yang saat ini banyak melanda di negara kita, banjir bandang, tanah longsor yang seharusnya
sudah direncanakan sampai akhir Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari ke depan, itu cukup untuk zakat fitrah. Ada banjir bandang, habis semuanya. Atau saudara-saudara kita di Palestina terjadi pertempuran, habis harta bendanya, mau zakat fitrah pakai apa? Mau makan aja nggak bisa, kan begitu. Nah, maka ini kondisi-kondisi yang diberikan kelonggaran dalam agama untuk tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, gitu. Berarti memang ketika kita di kondisi perang atau bencana seperti kayak sekarang di Demak, di Tuban, gempa kemarin itu bisa jadi itu menjadi alasan untuk seseorang tidak wajib membayar zakat fitrah ya. Iya. Terima kasih Ustaz Marianto, luar biasa penjelasannya terkait dengan zakat fitrah. Harapannya ini bisa menjadi pemahaman bagi kita semua terkait dengan zakat fitrah itu sendiri dan bersegeralah untuk membayar zakat fitrah supaya jaga-jaga kalau lupa nanti. Kadang saya pengalaman juga gitu zaman di masjid. Jam 6 pagi tiba-tiba ada motor. Kita saking sibuknya ngurusi orang lain zakat fitrah, kita sendiri malah lupa belum zakat fitrah. Ya sejak gitu. Iya. Lalu di masjid juga orang-orang mudik juga kadang gitu, Ustaz. Jadi orang mudik itu tiba-tiba mampir ke masjid. Pak, gimana Mas? Ini saya masih bisa bayar zakat fitrah nggak? Saya lupa. Oh iya, ya bisa-bisakan. Insya Allah bisa belum sholat soalnya. Gitu. Jadi ya itu justru jadi nggak tenang. Maka ketika kita sudah bayar zakat fitrah mungkin di awal Ramadan atau tengah Ramadan lebih tenang. Jadi besok mudik tinggal mudik, kemana-mana tinggal kemana-mana santai. Tapi ingat Mas Zaki, ada beberapa golongan yang tidak boleh menerima zakat fitrah. Ini yang perlu kita juga ketahui, iya. Jadi kalau kita merujuk dalam satu mazhab Syafi'i saja, ada beberapa golongan yang tidak dibolehkan menerima zakat fitrah atau diberi zakat fitrah. Satu Bani Muthalib, Bani Hashim, ini jalur terahnya Nabi, ya. Iya. Kemudian yang kedua itu orang kaya, jelas dia tidak boleh diberi zakat fitrah. Kemudian yang ketiga orang yang menjadi tanggungannya itu tidak boleh diberi zakat fitrah. Jadi misalkanlah begini, maksudnya tanggungan nafkahnya. Misalkan saya punya ibu, gitu. Kemudian ibu saya ini tidak bekerja, misalkan ya. Kemudian nafkahnya saya yang nanggung, maka saya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah saya dikasihkan ke ibu saya atas nama fakir miskin. Itu nggak boleh. Nah, kalau kita mau ngasih gimana? Ya kalau dari harta kita bisa kita kasihkan entah sedekah kita atau apalah gitu kan, pemberian untuk orang tua, atau kita tetap kasihkan zakat fitrah ini kita lewatkan ke lembaga begitu atau panitia amil zakat. Kemudian ya bolehlah kita pesan kalau memang orang tua kita membutuhkan. Pak, tolong, itu kan ini bisa. Gitu. Artinya tidak secara langsung begitu. Nah, tapi kalau orang tua itu nafkahnya tidak menjadi tanggungan kita, maka boleh-boleh saja kita berikan zakat fitrah begitu. Nah ini jadi ada beberapa golongan ini dan yang terakhir yaitu orang-orang kafir atau orang yang bukan Islam, maka tidak diperkenankan diberi zakat fitrah. Sedekah bolehnya ya? Sedekah monggo terserah. Begitu. Walau alam biswab. Terima kasih Pak Marianto ini. Ustaz Marianto tambahan lagi jadi orang-orang yang nggak boleh menerima zakat fitrah. Tadi Habib Habaib itu keluarganya keturunan anak Rasulullah, kemudian juga tadi orang-orang kaya. Karena dulu di desa-desa itu kalau saya lihat tuh ada yang namanya Bagiroto. Wah, ternyata ini boleh. Ya, kan begitu biasanya Mas. Untuk supaya tidak ada kecemburuan, semua dapat. Wah, ini kan ya kalau menyalahi kan ya gitu. Begitu pemirsa, jadi ketika kita ngomongin zakat fitrah tentu tidak ada beberapa hal golongan yang tidak diperkenankan untuk mendapatkan, yaitu jangan diberikan. Kalau lewat lembaga tadi bisa, kalau misalkan yang tanggungannya itu jadi diputar gitu masih bisa. Begitu saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Marianto terkait dengan penjelasan terkait zakat fitrah. Assalamualaikum. Baik teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan.
kita bisa membayar zakat. Teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya. Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan. Dan juga ada program-program lain seperti fidyah, mungkin bagi pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, nah itu bisa membayar fidyah melalui dompet sejuta harapan. Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga. Karena ada multi manfaat. Manfaat kepada orangnya langsung, kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui dompet sejuta harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo, atau di Jogja, atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Juga DSH juga memiliki pondok saat ini yang dipimpin oleh Pak Marianto. Itu ada Pondok Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan di Belangwetan. Nah, silahkan bisa mampir nanti jika ingin melihat, dan jika ingin mewakafkan atau berdonasi untuk pembangunan pondok, itu sangat-sangat dimungkinkan karena saat ini sedang melakukan pembangunan dapur dan juga finishing untuk lantai 2 bangunan pondok. Pun jika ingin memberikan donasi untuk makan santri atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana santri juga diperkenankan. Saat ini memang ada lebih dari 50 santri yang ada di lingkungan Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Sehingga saya persilahkan kepada seluruh donatur, kepada seluruh wakif, ataupun juga pada seluruh muzaki untuk bisa mendonasikan, berzakat, atau berwakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin dan juga Quran Homestay yang ada di Belangwetan, di Semangka, dan juga di Gumulan. Seperti itu. Bentar lagi nih Ramadan sudah mau berakhir. 10 hari terakhir ini, sudah mau masuk 10 hari terakhir. Nah, saya itu sering dapat informasi katanya 10 hari terakhir itu di Ramadan itu istimewa gitu. Itu apa sih yang membuat 10 hari Ramadan itu lebih istimewa daripada mungkin dari malam-malam Ramadan sebelumnya, atau mungkin malam-malam di luar bulan Ramadan?